Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak-bapak, yang penting kita sehat. Saya ulangi ya, dan salam biar kompak kita. Ya, sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Fa inni la haula wa la quwwata illa billah. Rasulullah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, yang saya muliakan para tokoh masyarakat, Bapak Haji, Bu Haji, para pendengar, bil khusus Ketua Majelis Rahman Bapak Haji Malam bin Haji Minan beserta pengurus mushola dan juga sekretaris, bendahara, anggota Islam. Sehat semua Pak ya, kecuali yang sakit. Hari ini Pak Bambang izin katanya kurang sehat. Apa karena kebanyakan main tinju itu? Kelihatannya capek ya. Ini Pak Haji, Pak Ustaz Fatih, ya kemarin absen ya. Hari ini hadir. Kemarin yang mimpin Pak Hussein. Nanti bergantian kalau memang berhalangan. Yang mimpin tampil bisa bapak-bapak sekalian ya, kalau memang kadang-kadang ada yang berhalangan ya. Pantesan napas saya agak nyek gitu sambil dia nggak apa-apa Pak, merokok tapi dibuka kali ya itu saya. Pertama nggak apa-apa. Pertama alhamdulillah dibuka aja itu ya. Kita sehat. Yang kedua, perbanyak sholawat di akhir zaman ini dalam pengajian kita. Mari sama-sama kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Sholawat ini banyak banget, tapi memulai agomnya itu nggak mudah Pak Eza. Ya, mau sholawat apa sekarang? Yang kurang sehat, mudah-mudahan sehat dengan tidur dulu ya. Awalannya gimana coba? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Ini dulu. Ala sayyidina Muhammadin alladzi sama-sama tanhalu bihil uqadu wa tanfa'iju bihil qurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa dunalu bihil raibu wa husnul khawatimi wa yustasqa Ini bukan tibil dulu, tapi sholawat naria. Kalau tibil dulu, akan sana. Coba cepat. Muhammadin tibil qulubi sama wadawaiha sama-sama afiyatin abadani wa kifayah wa nuril absari wa
yang kemarin nggak ngaji, saya kilas ulang bahwa kemarin itu kita ngaji bab judul tentang tahlilan, supaya kita mantep bahwa tahlil itu yakin, makin kuat, hatinya makin semangat, nggak ada keraguan. Selesai. Bahwa tahlilan itu ada hadisnya, ada dalilnya. Kemarin dalam kitab Lubabul Hadis bab yang kedua, ya, pas Pak Khotim nggak datang, pas pembina nggak datang juga ya, bahwa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sangat dianjurkan di dalam beragama. Kita jangan ragu-ragu, sama-sama la ilaha illallah Muhammadur. Nah, saya petik aja karena kemarin ada yang nggak datang, misalnya satu saja nih bagus ya. Mamin arti yaqul bismillahirrahmanirrahim illa ada syaiton. Oh ini yang bismillah ini. Bismillahirrahmanirrahim dulu ya. Mangkola kula yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah jaya madhari wa dukal badri. Siapa yang baca la ilaha illallah sehari 100, itu nanti datang di hari kiamat wajahnya kayak bulan purnama. Alhamdulillah. Satu lagi deh ya. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Wa afdhalud doa alhamdulillah. Sebaik doa adalah alhamdulillah. Jadi kalau tukang tahlil selamatan, ada yang mati semangat aja. Ada berkat alhamdulillah, nggak ada innalillah. Ya mudah-mudahan selalu ada ya berkah insyaallah. Yang namanya tahlil pasti berkah. Kalau baca berkah itu maksudnya berkah, kalau bahasa Jawa berkat. Orang yang dapat berkat itu hidupnya barokah. Ya Nabi. Rata-rata yang ahli tahlil para pencari berkah alias barokah. Barokah itu tambah kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Ote, ya Pak Haji, semua yang mendengar ini makin yakin bahwa tahlilan itu ada hadisnya, ada ajarannya, tidak bid'ah. Dalilnya dalam kitab Lubabul Hadis halaman 6 sampai halaman 8. Itu untuk mengulas yang kemarin. Nah hari ini saya ingin meyakinkan bahwa yang ngadain maulid Nabi nggak bid'ah. Nah, ini Bapak biar yakin nih. Kalau pelajaran kemarin yang ngadain tahlil itu nggak bid'ah, malam ini judulnya yang ngadain maulid Nabi, peringatan hari besar Islam, yang biasa baca sholawat, yang biasanya zikir, yang biasanya torekoh, yang biasanya goyangan baca sholawat yang banyak, saking asik baca sholawat, itu ada ajarannya dan tidak bid'ah, biar tambah yakin insya Allah. Jadi nanti kalau ada peringatan maulid sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu sama-sama ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Nanti kalau dengar ya Rabbi sallallahu Muhammad ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam makin mantap. Jangan ragu, jangan bilang bid'ah. Nih malam ini kita bahas insya Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babur Rabi' bab yang keempat. Fi fadilatis shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab menjelaskan fadilah sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, berkata siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, man siapa orang sholat yang berselawat siapa man alaiya kepadaku, katakan Nabi, wahidatan, walaupun hanya sekali ambalan, satu kali ulang, sallallahu alaihi asro, Allah akan membalas sholawatnya itu, diberikan keberkahan
10 kali lipat. Alhamdulillah. Bapak baru baca Shallallahu alaihi Muhammad dapat 10. Yang baca 10 dapat 100. Yang baca 100 dapat. Nah, ini nanti ada penjelasannya di sini ya. Alhamdulillah. Makanya jangan ragu-ragu kalau baca sholawat ya. Man sholat maka biarkan siapa yang bersolawat alaihi kepadaku alfa marotin 100 kali sehari lam yamut maka dia tidak akan mati itu yang baca sholawat hatta sampai yubasyara diberikan berita gembira lahu kepada man yang baca sholawat bil jannah masuk surga. Alhamdulillah. Jadi yang baca sholawat sehari 100 dikasih berita kabar gembira sebelum mati ente surga. Jadi maksudnya sebelum dia mati udah dikasih tahu duluan. Misalnya dicabut nyawanya jam 10 malam ini, jam 9 udah dikasih tahu, "Uus, ente surga." Kenapa? Karena rajin baca sholawat sehari 100 kali. Alhamdulillah. Nah, coba mulai hari ini ya. Kalau kita ngamal ini udah lama. Termasuk kemarin baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu yang banyak, Pak. Adik mau tidur nggak bisa, badan nyesek, kemarin saya ajarin kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Terus tidur. Kalau masih nggak bisa tidur terus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidur. Masa 1000 nggak tidur? Sholawat juga sama, Pak. Mau sholawat ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih 5 ulid, itu namanya sholawat khusus. Ada sholawat nariyah, ada sholawat apa lagi? Busyra. Ada apa lagi, Pak? Sholawat kusur. Ada juga kusur. Ya, macam-macam baca sholawat. Kalau mau panjang ya ada, pendek ya ada. Kalau mau tidur, ini megang tasbih nih. Kan nggak bisa tidur judulnya Pak Win. Jadi Pak Win yang begadang terus. Iki lho cekel gitu. Ini orangnya nyekel tasbih ya nggak apa-apa juga. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau sallallahu alaihi wasallam terlalu pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kok gak iso turu pelan-pelan? Allahumma sambil diayat. Sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Enggak pakai sayyidina juga enggak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli termasuk deh. Sallallahu ala Muhammad. Yo. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itu kan enggak pakai sayyidina. Kalau pakai sayyidina kan kepanjangan dia. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nggak ada, rekamannya nggak ada begitu kan. Itu namanya sholawat Jibril. Siapa yang baca 100 kali sebelum mati dikabarin duluan, hatta yubasysyara lahu bil jannah, masuk surga. Alhamdulillah. Udah. Yang dagang, yang punya warung, yang lagi nyopir, yang lagi punya bisnis, yang lagi di kantor, mau disantet, mau di apa, baca ini. Karena lawan-lawannya pakai ilmu-ilmu sihir nih. Ilmu-ilmu apa aja kalah dengan sholawat Nabi. Sholawat. Terus aja. Orang-orang yang mau jahat itu nanti insya Allah kalah ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ada hadis lagi. Hadis banyak, Pak. Ini kita baca biar kita mantap baca sholawat. Ngadain maulid jangan ragu-ragu. Jangan bilang maulid bid'ah. Maulid itu nggak ada hadisnya. Maulid itu nggak ada tuntunan Rasulullah. Salah, ada. Man sholaman, siapa orang sholat yang sholawat alaiya kepada saya, sholatan wahidatan dengan sholawat 1 kali, sallallahu alaihi asro, maka Allah akan mendoakan pada dia 10 kali lipat. Yang tadi sama nih hadisnya. Wa man shalla alaiya asran, siapa yang bersolawat pada kali 10 kali, sallallahu alaihi mi'atan, 10 dibalas 100. Wa man shalla alaihi mi'atan, siapa yang baca sholawat 100 kali, sallallahu alaihi alfan, Allah akan membalas 1000 kali.
Ini kemurahan Allah. Wa man shalla alaihi alfan, siapa yang sholawat 1000 kali. Nah ini Pak nih, denger ini. Ini bisa nggak ngamalin sehari? Bismillah, saya mau ngamalin. Selama ini kita mungkin 100 ya. Istighfar 100, kalau malam hari itu sholawat 100, subhanallah wa la ilaha illallah 100, la ilaha illallah 100. Itu Imam Ghazali Pak. Saya ngamalin amalannya Imam Syekh Imam Ghazali karramallahu wajhah. Itu Imam Ghazali itu luar biasa, al-alim, al-lama, ahli sufi, ahli tasawuf. Kita baru bisa cepet. Mulai malam ini kalau bisa 1000. Kata Pak D, banyak amat 1000. Enggak banyak 1000 itu. Ya bertahap Pak D. Zuhur 100, maghrib 100, asar 100, subuh 100, 100. Nanti yang 100 ya lagi di perjalanan. Bisa nggak? Bisa. Kenapa Ustaz? Nih lihat nih. Wa man shalla alaihi, man siapa orang sholawat kepada alfan 1000 kali, lam tamassahun nar, maka dia tidak akan disentuh api neraka. Masya Allah. Alhamdulillah. Siapa yang baca sholawatnya sehari 1000 nggak bakal disentuh neraka. Mau Bang Din? Lu kok nggak mau? Mau. Dosa kita banyak nih, ya. Udah banyak maksiat, cuma suruh baca sholawat doang nih, nggak disentuh api neraka. Berapa kali Bang? 1000 kali. Kalau yang 100 tadi apa Bang? Yang 100 tadi, yang 100 itu al-famarah. Yang 1000 kali selain tidak disentuh api neraka, memang dikasih kabar gembira masuk surga. Kalau yang bacanya hanya pas-pasan, nanti ada nih berapa kali nih 100 hari, nanti hadisnya paling bawah. Itu menggembirakan kita tentang hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi siapa yang keluar itu? Om Joni ya, Om Berak itu Pak. Wa qala sallallahu berkata sallallahu, man nasiya sholata, siapa yang lupa baca sholawat alaiya kepada saya, faqad akhta'a tariqal jannah, maka sungguh-sungguh akhta'a dia salah jalan menuju surga. Yang nggak pernah sholawat nanti udah masuk surga dia keder, nggak ketemu surganya. Gitu tuh maksudnya. Jadi yang nggak pernah sholawat sama Nabi mau masuk surganya keder, gitu aja deh bahasa Betawi. Kalau diterjemahin apa adanya ente bingung. Ini dengar nih. Siapa yang lupa sholawat, faqad akhta'a, maka salah tariqal jannah, jalan surga. Kok salah jalan surga? Apa maksudnya tuh? Keder mau nyari surganya nggak ketemu jalannya. Itu kalau nggak baca sholawat. Pengen keder nggak? Nggak. Kalau salam inna aulan nasi, sesungguhnya manusia yang paling awal atau paling dekat kepada kanjeng Nabi yaumul kiamati, pada hari kiamat, aksaruhum yang paling banyak, hum mereka yang baca sholawat, alaiya kepadaku, sholatan sholawat. Jadi nanti di hari kiamat itu yang dekat duduknya sama kanjeng Nabi yang baca sholawat. Orang yang paling dekat duduknya di hari kiamat yang baca sholawat. Enak tuh Pak. Makanya ada yang ngamalin sholawat malam Jumat. Jangan malam Jumat doang. Nih kan kita nih kalau zikir kan kita singkat. Itu kalau habis zikir sholat itu, kemudian nggak apa-apa sambil ngerokok. Ini misalnya singkat, tapi duduk lagi nggak apa-apa. Ya ini kayak mertua saya kan punya amalan juga tuh. Habis ente udah pada kabur kemana tahu dia masih baca. Mestinya ente juga begitu. Makin tua itu kita harus punya amalan Pak. Tapi amalan tuh memang nggak harus diperlihatin ke orang lain. Ada yang memang harus di musola, ada juga bisa di rumah. Seperti qobliyah sholat subuh sering terjadi. Maka saya kalau habis mandi, qobliyah subuh saya di rumah. Ketika saya di musola, waktunya udah mau ini nggak gangguin orang, saya udah qobliyah subuh. Jadi jangan aja bilang kok Ustaz tuh nggak qobliyah subuh. Saya udah qobliyah, jangankan qobliyah. Tahajud juga sudah, tapi saya kerjain di rumah. Jadi memang tidak juga di musola. Ya. Jadi yang misalnya tahajud duluan, kan udah witir tuh. Habis witir azan, habis azan kita wudhu qobliyah di rumah boleh nggak? Boleh, kan itu lari terberit-berit di sini.
jalan ke sini terlambat daripada ganggu orang, qobliyahnya di rumah. Nam usolli sunatan qobliyatas subhi raka'atain lillahi ta'ala. Boleh. Timo sholat juga boleh, enggak dilarang. Artinya lihat-lihat waktu aja deh. Ini nyampe mana ini tadi? Amalan ya. Makanya kalau habis sholat jangan langsung kabur Pak, rugi Pak. Ya minimal baca sholawat sebisa-bisanya. Kenapa Ustaz baca sholawat? Sholatukum alayya, sholawatmu kepada saya, mahaqotun, menjadi pelebur dosa Kang. Ini aja yang dibawa pulang. Ini yang dihafalin Kang, Ebi. Kita, ya, kita kan ngaku banyak dosa nih. Sholatukum alayya mahaqotun, menjadi pelebur dosa. Jadi baca sholawat itu dosa kita rontok gitu. Udah kita banyak dosa, nggak mau zikir, nggak mau sholawat, nggak mau tahlilan, nggak mau zikir toreko kayak nonton kayak sebagusnya yang ada gurunya. Pak, saya kalau dengar saya baca lagu-lagunya boleh nggak? Salah nanti. Itu nanti ulama-ulama yang sekarang mengeluarkan pendapat lagu-lagunya sendiri, makoli, apa itu Pak? Yang lagi viral di TikTok. Suryani, dia bisa ngomong sama malaikat, bisa telepon Allah, bisa apa, nggak beres itu orang. Jadi wiridannya kalau hari ini ente diijazah ini, saya kasih ya, sehari ente 100 sholawat, siap? Kalau nggak siap 10 nggak siap, bangetan, ya kan? Kan cuma sholawat doang. Sholawat. Ini kan gampang, makanya punya ini Pak, jangan nyepelein ini Pak, jangan dilihat harganya. Ini punya Ustadz murah. Saya punya dari yang murah sampai mahal ada. Yang dari apa tuh Kaukah ya? Yang Kaukah tuh kan bagus tuh Pak, dari Arab Saudi. Ada kita beli. Ini mah murah, ini beli di Sunan Syekh Jawa Timur apa namanya? Ampel. Saya beli Ampel 3 nih. Masih ada gambarnya. Sunan Ampel. Murah Pak di sana mah. Bukan murahnya kan? Fungsinya. Emang apa Ustadz? Tangan Ustadz emang berapa? Tangan saya 5. Jarinya. Isinya 3 kali 5 berapa? Bisa sih gua hitung gini juga bisa. Tapi enakan pakai ini gitu. Kalau kita 100 kan berapa Pak? Bisa sih kalau tangan. Tapi kalau 1000 udah kayak dari ngitungnya. Makanya kalau 1000 ini aja, ini 10 kali pas 100 tangan kita begini. 100 lagi tangan kita begini. 100 lagi tangan kita gini. 10 kali 100 kan 1000. Nah gitu cara ngamalin. Bisa nggak? Ya bisa. Sudah diamalin belum tak? Saya nggak mau ngomong kalau saya nggak ngamalin. Jadi yang saya pilih materi ini emang udah saya amalkan. Jangan kita ngomong kita nggak ngamalin. Wajib diamalin Pak. Mudah-mudahan berkah. Amin. Ya Bi ya. Man sholat alaiya, siapa yang bersolawat fi kulli Jum'atin. Ini hari Jumat nih Pak. Kenapa hari Jumat? Tiap Jumat arba'ina marotan. Bi 40 kali kalau hari Jumat Bi. Ma'allahu, maka Allah menghapus dunubahu, dosanya yang baca 40 kali kullaha, semuanya. Kalau bacanya 40 kali hari Jumat, dosanya diampuni. Enak apa enak? Sebenarnya Allah tuh maha segala-galanya Pak ya. Kita punya dosa bisa rontok, jadi nggak harus puasa. Biasakan kita bulan puasa nih. Kalau bulan puasa, siapa yang puasa Ramadan, iman waktu saban, diampuni dosa yang lalu, gitu kan puasa. Ini mah nggak pakai puasa Pak, cuma baca sholawat doang. Enak apa enak? Amalin ya. Mamin doain, tidak ada sebuah doa. Bang Hotib, ingat nih, yang tukang imam, Kang Musep, Haji Ahmad Ucu, yang suaranya kemana tahu, Bang Uda yang belajar dari imam. Kemarin ada imam yang mundur, bacain Fatihah gemetar. Nah, itu gemetaran jadi imam mundur, diganti Uda, Syekh Uda. Nah, Syekh Uda juga suaranya kemana tahu? Suaranya keluarin aja Pak, nggak usah mikirin ada saya enggak. Siapa yang jadi imam, imam aja, pede aja Pak, gaspol aja. Bang Don, saya pernah dengar Bang Joni, Pak Elzam ya, pantas saja nunggu baru berundul. Kenapa? Sebelum komat dia ngumpet di garasi saya. Banyak itu 3 orang di situ.
ngumpet di sono sambil jalannya pelan-pelan. Kalau ada imam yang udah datang gue gaspol. Jadi dia rupanya takut jadi imam. Semua yang ngaji islah nggak usah takut jadi imam. Kalau namanya imam darurat, nggak usah mikirin Ustaz. Saya malu sama Ustaz, malu sama Pak Haji Parno. Nggak usah. Kamu Ustaz jadi imam, gaspol aja pede Pak. Nggak mau ada ketua majelis ulama, mau ada presiden, nggak ada urusan. Itulah hebatnya imam. Makanya gunanya ngaji di situ. Pak Otip jadi imam, ya udah. Pemimpinnya dia, kita ikutin dia. Mau dia lagu panjang, mau pendek, ya ikutin. Mau ngedumel, nggak ngedumel, ikutin aja. Mau ada yang pendek, ada yang panjang, ikutin aja. Emang susah jadi imam. Betul dah? Karena udah terbukti kemarin ya. Saya agak terlambat, imam baru baca Fatihah, gemetar. Karena mundur, udah yang maju. Saya taunya dari mana? Karena udah cerita. Kalau nggak cerita ya nggak tahu saya. Tadi Ustaz oh gitu ya udah aman, udah gitu. Tidak ada doa, mamin doain illa bainahu wa bainas sama hijabun. Kalau baca doa, udah kamu Sep, Pak Hotip, Pak Haji Ahmad, saya. Kalau baca doa itu ada hijabnya, ada penghalangnya. Hatta yusolli alayya, kecuali baca sholawat dulu. Kalau doa nggak langsung Allah maghfir lana, Allah nggak bisa. Harus baca sholawat baru nyampe ke Allah. Kalau nggak baca sholawat, gantung. Ini gantungnya di mana? Gantungnya, ntar dulu. Nah ini gantungnya bainas sama. Jadi belum nggak nyampe ke Allah, masih gantung dia. Ada hijab. Hijabnya apa? Kanjeng Nabi. Apa maksudnya? Baca sholawat. Contoh orang tuanya. Yang terhormat Bapak Khotib dipersilahkan membaca doa. Bapak Ibu, mari kita baca doa. Allahumma. Nggak nyampe itu sebelum dibacain sholawat. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, baru Hamdayafi, terus Allahumma sholli ala Muhammad, baru Allahumma terserah isinya. Terakhirnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil. Begitu doa, insya Allah nyampe. Amin. Fa'idha sholat alayya, apabila dia bersolat kepada saya, in khoroko, maka robeklah dalikal hijabu, hijabnya itu. Hijabnya itu kalau bahasa Jawa robek, bahasa Betawinya terbedah, apa ya? Hijabnya itu terbuka, kira-kira begitu. Warubi'ad doa, dan doanya nggak nyangkut di langit tapi diangkat nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marratin. Nah, ini penting, ikutin saya sama-sama. Man shalla alayya fi yaumin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin. Nah, siapa orang yang membaca sholawat 100 kali, maka saya kasih nih malam ini ya, termasuk saya. Kita masih banyak utang, kita kurang duit, bayar cicilan nggak ada, makan susah, kontrakan belum bayar. Ini doanya Bi, dengerin nih. Utang banyak, sama kan? Kalau utang banyak kan kita sama nih, punya utang. Udah, baca ini dah. Apa maksudnya? Yang baca setiap hari 100 kali, Allah berikan kecukupan mi'ata hajatin, 100 hajatnya. Kita punya 100 hajat dikabulkan oleh Allah. Sab'ina min hali akhirati, 70 hajatnya nanti untuk akhirat. Wasalasina min hali dunyahu, 30-nya di dunia. Jadi 100 saja Pak Win, 70 dikasih di akhirat, pada 30-nya dikasih di dunia. Aku ora percaya Ustaz, terserah, rasa moco nih nggak percaya. Kalau saya percaya 1000%. Banyak bukan cash and carry. Gua mau baca cepet kata Ustaz tadi 100 hajat saya mau dikasih di dunia 30. Hajat saya 1 beli sepeda motor, 2 pengen punya rumah lagi, 3 lunas utang, 4 dagang laris, 5 apa lagi dah?
sebut tuh 30 hajat disebut, katanya dapat. Dia baca sholawat. Habis baca 100, dia tungguin mana katanya Allah mau ngasih hajat saya 30. Kok nggak ada? Nah, ini namanya orang kufur nikmat. Padahal yang dimaksud hajat Allah itu, misalnya kita dikasih hajat bisa bernapas, satu, masih bisa jalan, orang-orang nggak bisa jalan, masih bisa naik motor, orang-orang nggak bisa, masih bisa duduk bersama, masih bisa ngopi, masih doyan makan minum, daripada hajat-hajat lain yang tidak terpenuhi. Hajat itu maksudnya bukan berarti hajat duit. Pemahaman kita selama ini namanya hajat itu duit ya. Bukan Pak, rezeki juga bukan hanya duit Pak. Kita bisa duduk bareng rezeki. Ketemu teman bisa cekikak-cekikik, salaman, guyonan, itu rezeki. Banyak koneksi, rezeki. Apalagi Bang, bisa ngopi di pinggir sawah, rezeki juga. Rezeki melihat pemandangan, melihat alam, bisa berziarah kubur, rezeki. Makanya tanggal 24 Agustus dalam rangka HUT RI 79 kita merdeka. Bilang dong, merdeka. Ziarah ke makam Sunan Syekh Sultan Cirebon. Insya merdeka kita ke sana tuh. Nanti 2 bis naik ya. Tanggal 24 dicatat. Bisnya sudah di booking, mudah-mudahan nggak meleset. Kalau meleset ya kita umumkan. Sampai hari ini tadi rapat dengan anak saya masih jalan, masih gaspol ya. Insya Allah berkah, amin. Jadi itu yang hadis berapa tuh? Nah, sekarang yang terakhir, ikuti saya. Man sholat alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu isrina marrotan walam yamut hatta yubasyaru bil jannah. Siapa orang sholat alaiya yang bersolat kepada sholatan wahidatan dengan sholawat satu kali aja hebat. Sallallahu alaihi Allah malaikat dan malaikatnya mensolawati dia, merahmatinya isrina marrotan 20 kali. Hadis yang lain, walam yamut, maka dia tidak akan mati siapa yang baca sholawat hatta sampai yubasyaro, diberikan berita gembira il jannah, pasti masuk surga. Amin ya rabbal. Sama-sama inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat. Ini ayatnya. Jadi Pak Eza, teman-teman yang ilmiah yang bilang sholawat bid'ah, maulid bid'ah ini, dalilnya mana? Langsung baca itu bi. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat aja bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Apalagi kita. Mana perintahnya Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, shollu fi'il amar, shollu alaihi wasallimu taslima. Itu dalil yang kuat. Selain hadis tadi ada 6 atau 7 hadis yang kita bacakan. Mudah-mudahan manfaat. Kita makin semangat. Mulai malam ini punya sholawat. Yang gak bisa tidur, yang lagi stres, yang lagi galau, jangan ke rumah sakit jiwa grogol. Kamu cek. Tapi mari kita baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.